sekitar 2009, September 2009 saya menemukan benjolan karena saya begitu tahu tentang kanker, karena di lingkungan keluarga saya juga ada, saya sering ketemu, ada teman saya juga yang menderita kanker dan saya sering kali ketemu seperti hal-hal seperti itu. Maka pikiran saya langsung berpikir, oh mungkin ini kanker gitu ya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, saya tidak mengambil pusing dengan hal itu. Begitu saya cerita dengan suami saya juga bilang gini, is it painful? No, saya bilang, oke, forget it. Nah gitu aja ya, cuma begitu aja. Waktu saya pulang ke Kalimantan, saya cerita-cerita sama mama saya itu 2010. Oh sorry, Natal 2009 saya pulang ke Kalimantan, terus akhirnya mama saya bilang, lebih baik kamu periksakan dan tanyakan sama orang yang tahu, jangan sok tahu gitu kata mama saya. Oke, saya bilang. Akhirnya saya kembali ke tugas saya karena saya bekerja di Medan. Saya kembali, suami saya di Singapura dan saya di Medan waktu itu. Jadi saya 2010 saya akhirnya memeriksakan, tepatnya pada bulan Maret. Saat itu pun saya memeriksakan seorang diri karena suami saya sedang tugas ke India dan saya tinggal di Medan sendiri. Saya pergi ke dokter sendiri, kemudian dokter di Medan ada klinik khusus tumor ya, di Medan. Kemudian saya datang ke sana, diperiksakan di USG, terus dokter bilang sebaiknya ibu melakukan biopsi dan general check up semuanya. Jadi hari itu saya memeriksakan, besok harinya saya langsung biopsi ke dokter dan general check up. Semua saya dapatkan hasilnya general check up semua baik. Kemudian biopsi yang saya terima, saya tidak mengerti karena itu bahasa kedokteran, bahasa ilmiah. Tapi saya baca di bawah kesimpulan infiltrating duct carcinoma atau IDC. Saya nggak tahu karsinoma itu kanker, saya tahu. Saya tanya sama perawat waktu itu, sis apa ini? Biar dokter ibu saja yang menjelaskan, saya tidak tahu, dia bilang. Saya tahu dia tahu tapi dia nggak mau bilang sama saya. Oke, saya bilang gitu. Itu hari Kamis dan saya akan ketemu dokter saya hari Sabtu. Kelamaan nunggu ya, begitu pulang saya lihat di internet, saya cek di internet apa sih infiltrating duct carcinoma atau biasa di kedokteran disebut invasive duct carcinoma. Ternyata itu adalah type of breast cancer. Saya terdiam, saya lihat gitu, dan itu malignan, termasuk yang ganas ya. Saya terdiam gitu di depan komputer saya terdiam, saya diem aja lama gitu. Saya juga tidak kaget atau gimana, tidak juga, karena saya sudah memperkirakan sebelumnya. Jadi saya juga tidak kaget, cuman kali ini pembuktiannya sudah secara ilmiah gitu kan, secara ilmu pengetahuan. Kemudian saya bersyukur sekali ya, karena saya hidup di dalam Tuhan. Saya mengambil Alkitab saya dan pertama kali saya menemukan Alkitab ayat yang saya buka yaitu Yeremia 29 ayat 11 ya. Amin. Dan saya dari situ kekuatan, benar-benar kekuatan. Dan setelah saya membaca firman Tuhan dan saya katakan sama Tuhan, saya tahu Tuhan rancanganmu indah bagi saya. Saya cuma bilang seperti itu. Dan saya telepon mama saya. Saya kirim email ke suami saya karena suami saya ada di India dan saya tahu tidak serta-merta akan dijawab karena mungkin dia tidak akan buka email pada hari itu. Kemudian saya telepon mama saya adalah orang yang takut Tuhan, hidup di dalam Tuhan. Mama saya cuma bilang begini, oh puji Tuhan, dia cuma bilang gitu, puji Tuhan, berarti kamu mau naik kelas ya, digituin saya bilang, karena tapi nada suaranya datar saja, tidak juga seperti kaget, hah puji Tuhan, tidak juga seperti itu, tapi jadi akhirnya itu juga menenangkan saya ya. Puji Tuhan, bersyukur saja. Itu saja yang mama saya bilang, bersyukur saja. Itu menenangkan sekali ya. Dan saya malam itu saya lewati, saya tidak kepikiran nggak bisa tidur, gelisah atau gimana, enggak ya. Saya lewati malam itu dengan begitu tenang, saya bisa tidur. Saya menunggu hari Sabtu lama sekali, akhirnya saya balik lagi. Hari Sabtu tiba, saya kembali ke dokter. Saya kembali ke dokter, begitu saya masuk, dokter dunia, saya langsung bilang sama dokter gini, dok, infiltrating duct carcinoma ya, itu kanker payudara ya, dok. Saya langsung bilang seperti itu. Dokternya bengong begini aja ngeliat saya, kok tahu ibu? Ya saya lihat di internet, saya bilang gitu. Terus saya disuruh duduk, terus ada perawat di sebelah saya. Terus dokter itu bilang, iya bu, makanya saya suruh ibu general check up kemarin, kita siapkan saja sekarang operasinya. Jadi nanti kita lihat, kita ambil sedikit jaringan, kemudian kalau kita lihat itu ganas, maka kemungkinan akan di remove ya,
akan diangkat sebelah payudara saya gitu, kata dokternya. Terus perawat yang di sebelah saya itu bilang gini, sabar kak, tenang kak, tenang. Saya begitu tenangnya, dia seperti itu sama saya. Sabar pak, saya tenang aja, kamu kenapa? Saya bilang gitu ya. Terus udah waktu berlalu, saya menjalani hari-hari saya begitu biasa-biasa saja. Saya mau menyibukkan diri saya dengan banyak-banyak kesibukan, supaya apa sih namanya kalau orang Surabaya bilang itu nyelimurno gitu, nyelimurnya, mengalihkan perhatian gitu ya, mengalihkan perhatian. Saya tidak bisa berenang, tadinya saya masuk kelas berenang. Saya tidak tahu fotografi, saya masuk kelas fotografi. Akhirnya saya bisa semua style renang. Semua style renang, saya ikut diving, saya ikut snorkeling, saya ikut semua yang tidak pernah saya lakukan untuk mengisi hari waktu saya. Dan itu semua ternyata bermanfaat. Dan yang paling lebih menarik lagi, saya melayani anak-anak jalanan di Medan. Dan kami punya sebuah rumah baca, sampai kami mempunyai sebuah rumah baca saya dengan teman saya. Jadi itu anak-anak jalanan yang biasa ngamen. Jadi persis di sebelah lampu merah di Medan, kalau yang pernah ke Medan ya, itu di Simpang Pos. Susi tahu ya Simpang Pos ya. Nah, itu di situ itu ada lampu merah dan anak-anak jalanan yang di situ yang kami layani. Dan persis di sebelah lampu merah itu ada ruko yang disewakan waktu itu. Jadi kami ambil ruko itu, kami sediakan buku-buku termasuk Alkitab di situ. Dan setiap minggu bergantian ada guru bahasa Inggris, guru matematika yang melayani anak-anak ini untuk mengerjakan PR mereka ya, untuk membantu mengerjakan PR. Jadi kami mengurangi supaya mereka jangan kelamaan di jalan gitu. Jadi pas lampunya hijau, mereka berteduh di rumah baca. Jadi seperti itu ya, sampai saya sampai akhirnya lupa. Dan itu dalam 1 tahun berjalan. 1 tahun berjalan setelah saya divonis 2010, saya dapat breast cancer itu. Jadi itu masih besarnya 2 cm. Kemudian 1 tahun, akhirnya 2010 Desember 2010 akhirnya saya resign dari pekerjaan saya dan saya pindah ke sini. Kemudian Februari kemarin 2011 akhirnya kita putuskan kita kembali lagi ke periksa ke dokter yang di Singapura. Dan waktu periksa di dokter di Singapura, ternyata udah membesar 5 cm dan stage-nya sudah 3B ya, stadium 3B. Jadi saya tanya sama dokter, ada C-nya nggak? Jadi kalau C berarti masih jauh dari 4 ya. Ternyata nggak bisa aja Bu, dari 3B langsung 4 katanya. Oh berarti udah ini sekali ya, sudah high class gitu. Jadi akhirnya dokter memutuskan saya harus melakukan kemoterapi 6 kali. 3 kali di awal, kemudian untuk memperkecil tumor, setelah tumor kecil kemudian dioperasi, kemudian setelah operasi 3 kali kemo lagi untuk membersihkan. Kemudian akhir Februari saya mulai kemo yang pertama. Kemo yang pertama saya tidak tahu, tidak punya bayangan sekali gimana sih kemo itu ya. Gimana sih orang di kemo itu gimana, saya tidak pernah punya bayangan sama sekali. Apakah saya mungkin kebanyakan nonton film Amerika ya, apakah diikat di ini kaki tangan kemudian disuntikkan gitu, kayak yang hukum mati disuntik gitu ya, kemudian kejut-kejut gitu ya. Apakah seperti itu? Saya tidak punya bayangan sekali kalau di kemo itu seperti apa, ternyata seperti diinfus ya. Jadi dan itu memakan waktu 9 jam kemo itu ya. Jadi pertama kali kemo, setelah kemo sebenarnya saya sudah kirim SMS ke Pak Vincent, saya kemo hari ini, kalau besok saya tidak hadir kan jadwalnya perjamuan, saya bisa nggak dilayani perjamuan suci di rumah? Kata Pak Vincent, oke, bisa. Ternyata hari Minggunya saya nongol ya. Ya puji Tuhan, saya dapat kekuatan ya. Saya mendapat kekuatan setelah kemo pertama itu saya diberi kekuatan, saya bisa mengikuti. Dan dokter sudah menyampaikan side effect dari kemo itu apa saja, termasuk rambut rontok dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, sejak pertama kali saya divonis breast cancer dan kedua kalinya di sini pun stage saya tahu berapa, saya sama sekali saya tidak menangis ya akan hal itu ya. Artinya saya tidak kaget gitu loh. Tapi ketika rambut saya mulai rontok, saya mulai
saya menangis waktu itu karena saya juga sendirian. Padahal waktu di Medan saya ke dokter juga saya menangis sendirian. Saya berpikir gini, ya Tuhan, tidak ada satupun dalam diri saya yang saya sendiri sanggup mempertahankan. Kalau sudah memang kehendak Tuhan, saya bilang. Akhirnya saya SMS lagi sama mama saya. Mama saya simpel sekali, kata-katanya selalu mengucap syukur, selalu seperti itu ya. Mengucap syukur saja. Kamu tuh bayi belum pernah digundul, dia bilang gitu. Saat ini supaya kamu tahu rasa bayinya lagi digundul. Satu hal lagi, mama jaga kepala kamu waktu bayi itu supaya bentuknya bagus. Ternyata taunya ada rencana seperti itu, katanya. Ya saya mengucap syukur ya. Saya mengucap syukur pada Tuhan. Saya SMS suami saya punya sense humor yang tinggi sekali. Saya bilang, oke, you save bulb, cukur gundul habis, dia bilang gitu. Now kamu bisa pilih yang mana wig warna apa, model apa, dia bilang gitu. Dia seperti itu aja. Saya bilang orang nggak ada yang serius ya. Terus saya juga berpikir begini, emangnya maunya gimana gitu, emangnya mau gimana? Apa kamu mau ketika kamu bilang sama orang lain, orang akan bilang, ih kasihannya kamu, ya tabahlah gitu. Saya juga tidak mengharapkan seperti itu. Satu hal Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, dari ketika saya pertama kali mengetahui saya breast cancer sampai saat ini, saya tidak pernah bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan harus saya yang menerima ini? Tidak pernah. Saya tidak pernah bertanya, dan saya tidak pernah menyesali, saya tidak pernah judgment, saya tidak pernah mengeluh atau aduh kok gini, padahal saya kan berbakti, saya begini, orang tua saya begini, tidak pernah sama sekali. Karena saya tahu bahwa dari awal ketika dijudge saya breast cancer, begitu saya membaca itu bahwa bagaimanapun juga jalan yang saya lewati, bahwa ke depan rancangan Tuhan bagi saya adalah sangat luar biasa. Saya yakin seperti itu. Dan oh ya, ini kembali lagi ya Ibu yang tadi pertama kali saya dijudge breast cancer di Medan itu. Saat itu ketika saya terdiam dan saya membaca Yeremia 29 ayat 11 itu, kasih Tuhan tiba-tiba melanda saya dan saya diperlihatkan perjalanan hidup saya sejak remaja. Kemudian saya lulus sekolah, saya mencari pekerjaan, saya bekerja, saya dipromosikan karir saya dengan baik. Karena saya ingat sekali, tidak gampang waktu itu saya bekerja di sekolah yang di bawah naungan PT Telkom. Tahu kan di Indonesia kan PT Telkom besar ya. Dan saya dipilih untuk saya bekerja di pendidikannya, jadi di tourism school. Saya ya waktu itu satu-satunya kepala sekolah untuk tourism school yang termuda. Saya bisa memenangkan tender itu melewatin tender itu saya harus tes, psikotes dan lain sebagainya. Dari Papua sampai Aceh saya bisa memenangkan, dan waktu itu yang pesertanya banyak dan sangat berpengalaman, jauh senior di atas saya. Dan saya melihat itu, terus kemudian Tuhan katakan, bukankah perjalananmu begitu aku sertai, kenapa hanya cuma breast cancer kamu down ya? Jadi saya berpikir seperti ini, bahwa perjalanan hidup ini bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan dan pelajaran. Di pertengahan jalan saya akan bertemu hal-hal pengalaman yang sangat unik. Satu di antaranya saya menemui breast cancer ya. Saya menganggap itu adalah suatu pengalaman yang unik dalam hidup saya. Oleh sebab itu saya tidak mengeluh dan saya tidak bertanya kepada Tuhan kenapa harus saya. Saya tidak bertanya seperti itu. Saya yakin bahwa ke depan rancangan Tuhan bagi saya itu luar biasa. Dan saya udah mulai melihat, oh ini toh maksudnya kenapa saya dapat breast cancer. Saya bisa melayani orang sakit, saya bisa menghibur mereka, membangkitkan semangat mereka. Saya sudah kesininya saya sudah mulai mengerti, oh ini toh maksudnya ya. Karena ketika saat orang sehat berkata sama yang sakit, bilang tabah ya, kuat ya, yang sakit akan bilang, gampang sih kamu ngomong seperti itu ya kan, karena kamu tidak merasakan. Dan saya sudah merasakan, dan saya bisa membangun, memberikan semangat kepada mereka. Saya percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup saya, di dalam hidup kita semua, tidak ada hal yang buruk yang
tidak ada hal yang mengakibat keburukan bagi kita, tapi itu semua ada rancangan yang luar biasa bagi Tuhan. Apapun yang terjadi, saya belajar mengucap syukur dalam segala perkara.